Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kelangkaan gas LPG 3 kg juga terjadi di wilayah Kabupaten Badung. Keputusan pemerintah mencabut bebas visa kunjungan terhadap wisatawan dari 159 negara didukung penuh para pelaku pariwisata di Bangli. Berkunjung ke objek wisata taman di daerah Sebatu Gianyar yang menawarkan nuansa berbeda dengan objek wisata lain di Bali. Keputusan pemerintah Indonesia mencabut bebas visa kunjungan terhadap 159 negara mendapat dukungan penuh dari para pelaku pariwisata di Kabupaten Bangli. Salah satunya pengelola wisata Desa Undisan, Tembuku, Bangli. Desa Undisan merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing, namun belakangan banyak wisatawan justru berbuat onar dan mengganggu ketenangan masyarakat Bali. Ikadek Darmayasa yang merupakan pengelola wisata Desa Undisan mendukung kebijakan pemerintah mencabut bebas visa kunjungan sehingga wisatawan yang datang tersaring. Iya. Nah, kalau memang itu terjadi dan benar-benar pemerintah bisa memberikan yang terbaik pelayanan buat tamu, kenapa tidak gitu loh. Kami dari pihak pengusaha tentunya sangat mendukung untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Bali pada khususnya. Kebijakan mencabut bebas visa kunjungan pada 7 Juni lalu sejauh ini tidak mempengaruhi jumlah wisatawan yang masuk ke Bali. Bahkan pemerintah menargetkan 4,5 juta wisatawan datang ke Bali tahun ini. Dengan kebijakan ini, setiap wisatawan yang masuk dalam 159 daftar negara wajib membayar visa saat tiba di bandara atau on arrival sebesar Rp500.000 per orang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Bali siap-siap akan dipungut biaya tambahan. DPRD Provinsi Bali sudah mengesahkan perda pungutan tambahan tersebut dan kini tinggal menunggu pengesahan dari Kemendagri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta pihak terkait bersabar. Namun menurut Sandi, ide awal dari kebijakan ini untuk melestarikan budaya, lingkungan, serta kearifan lokal Bali. Nanti pemerintah Provinsi Bali akan terus mengupdate, berkoordinasi dengan Satgas dan kita, karena ini untuk konservasi. Ide awalnya ini untuk bahwa keberlanjutan lingkungan, kelestarian adat dan kearifan lokal itu tetap terjaga, dan 150.000 atau $10 ini kita harapkan bukan sebagai sebuah tambahan biaya baru, tapi kontribusi terhadap pelestarian lingkungan untuk tahun-tahun ke depan agar ekosistem pariwisata di Bali ini tetap terjaga. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardano Sukawati berharap pungutan atau retribusi tidak memberatkan wisatawan mancanegara dan dana tersebut nanti akan digunakan untuk melestarikan budaya dan alam Bali. Budaya yang memang dicari oleh wisatawan itu sendiri. Jadi oleh sebab itu biaya besar dan jaga apalagi dasar biaya itu juga saya kira tidak ada keberatan. Tapi dari Kementerian Pariwisata semua asosiasi menerima. Pariwisata di Bali saat ini sedang bergeliat. Wisatawan mulai berdatangan untuk menikmati keindahan Bali. Kesempatan ini juga dimanfaatkan pemerintah
dengan mencabut bebas visa kunjungan ke Bali yang sebelumnya dinikmati wisatawan dari 159 negara. Selain itu, pemerintah juga berencana memungut biaya tambahan dari wisatawan mancanegara yang hendak berlibur ke Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bali masih banyak menyimpan objek wisata yang menarik dan belum banyak diketahui orang. Selain pantai, Bali juga memiliki sejumlah air terjun yang bisa menjadi tempat untuk menghabiskan hari libur. Salah satunya air terjun Ulu Petanu yang terletak di Tegalalang, Gianyar. Pengunjung akan menikmati suasana yang asri karena dikelilingi hutan yang cukup lebat. Untuk mencapai bagian bawah, pengunjung harus menuruni jalan setapak yang lumayan jauh. Namun perjalanan tidak akan terasa melelahkan. I think it's really beautiful. Yeah, really nice. With the waterfalls and the koi carp. So excellent place. Well, all the surroundings, the beautiful jungle, and the waterfall itself. No, very nice. Yeah. Oke. Di tempat ini juga tersedia kolam di mana pengunjung bisa berenang sambil menikmati air terjun setinggi 15 meter dan hijau alam sekitar. Ada sejarahnya di sana. Baya Benawang apa namanya? Ramainya tiap weekend apa gimana? Ramai? Ya. Ya itu setiap hari ada ramai. Untuk tiket masuknya? 20.000. 20.000. Lokasi wisata alam air terjun Ulu Petanu tidak jauh dari kota Denpasar dan tiket masuk ke lokasi juga tidak mahal, hanya 20.000 per orang. Saraswati dan Alfian melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kini banyak objek wisata baru bermunculan di Bali. Salah satunya wisata taman di Sebatu, Gianyar, Bali. Objek wisata ini sedang viral di media sosial karena berbeda dengan objek wisata lain di Bali. Wisatawan sebagian besar datang ke sini ingin melihat dari dekat ukiran kayu khas Bali yang dipadukan dengan taman indah yang asri. Wisata taman ini tidak jauh dari kota Denpasar. Bila lalu lintas lancar, bisa ditempuh dengan kendaraan sekitar 1 jam. Meskipun tergolong baru, objek wisata ini banyak dikunjungi wisatawan yang penasaran setelah melihat dari media sosial. Awalnya, objek wisata ini merupakan tempat usaha pembuatan kerajinan kayu dan kaca. Namun kini berkembang menjadi objek wisata menarik yang dipadukan dengan taman yang asri dan kolam ikan. Kalau yang menarik di tempat ini untuk tempat selfie, menikmati hasil karya kita, dan bisa bikin video di tempat kita. Kalau jam kunjungan itu dari jam berapa? Dari jam 7 nyampe jam 5. Jam 5 sore ya? Ya. Terus untuk tiket masuknya? Tiket masuk untuk lokal kita 25.000, bule 50.000. Menurut saya sih bagus ya, karena saya baru aja datang dari Jogja, terus lihat di TikTok, Instagram, terus ternyata aslinya lebih bagus, ada ini apa kayak aset-asetnya, ada ikannya, itu sesuai banget sama yang kita expect selama ini. Objek wisata ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 5 sore dan harga tiket masuk tidak terlalu mahal. Untuk wisatawan lokal, harga tiket sebesar Rp25.000 per orang dan wisatawan asing sebesar Rp50.000. Devi Saraswati dan Alfian melaporkan dari Kabupaten Gianyar.